kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Sungguh berbahagia kalau hari ini saya boleh kembali menyapa Bapak Ibu dalam program Vitamin Jiwa. Sebelum kita lebih jauh mengambil intisari dan vitamin dari Tuhan sendiri, mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur jika sampai hari ini kemurahan Allah berlaku atas hidup kami. Kami sungguh bersyukur sekalipun hidup kami tidak menjadi begitu mudah untuk kami jalani. Tapi kami percaya tangan rengkuhan Tuhan, pelukan Tuhan masih terus boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami pun bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh sebentar mengambil vitamin daripada Tuhan sendiri. Vitamin bagi iman kami, vitamin bagi jiwa kami, supaya kami boleh melanjutkan langkah-langkah hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Mari Tuhan teguhkanlah setiap pembacaan firman Tuhan supaya kami dikuatkan oleh-Nya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan vitamin bagi saudara yang saya ambilkan dari kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berkata begini buat kita semua. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Saudaraku, banyak orang bertanya kepada saya soal ayat ini. Apa sih maksudnya, Pak? Bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bukankah kegiatan menanti boro-boro mendapat kekuatan? Dan boro-boro bukan sekedar merasakan kejenuhan, tetapi satu perkara ketika kita mesti menanti, ada banyak kepenatan pula terjadi. Ketika masa menunggu itu harus kita lakoni, kita merasakan banyak hal, banyak perkara yang mengganggu hari-hari dan kehidupan kita. Contoh sajalah yang seperti hari ini kita bersama-sama alami. Ketika tiba-tiba kita diminta masuk ke dalam rumah. Ketika kita tiba-tiba harus menghentikan semua aktivitas kita. Saya percaya kok, mungkin anak-anak kita ketika mendengar dari setiap guru mengatakan mulai besok, kalian tidak perlu sekolah, belajar di rumah dengan online. Saya percaya anak-anak kita akan langsung bersorak, hore kami libur, kami di rumah. Saudara yang bekerja pun mungkin akan segera mengatakan, oh asik ya. Tidak perlu repot-repot ke kantor, tidak perlu repot-repot bangun pagi, tidak perlu repot-repot bermacet-macet di jalan. Kami tinggal klik dari rumah, selesai. Nampaknya awalnya menyenangkan. Tapi sekarang bagaimana Bapak Ibu? Masih menyenangkankah? Masih menggembirakankah? Masih adakah kekuatan baru yang kita rasakan? Saudaraku, saya rasa hari ini kita bisa menjawab, tidak. Ternyata semua yang kita lakukan hari ini di dalam rumah, boro-boro mendapatkan kekuatan baru, yang ada adalah stres. Yang adalah kepenatan yang sulit dilepaskan. Apalagi kalau bukan karena kita harus menanti satu perkara yang tidak kita tahu kapan itu akan selesai. Kapan pandemi COVID-19 ini akan selesai? Tak satu pun dari kita yang tahu. Kita hanya diminta masuk rumah, menunggu, menanti. Stres mulai terjadi. Penghasilan makin menurun. Mungkin memang banyak perut mulai membuncit. Tapi dompet makin langsing, bukan? Penghasilan makin menurun, banyak rakyat, banyak orang merasakan betapa sulitnya hari ini mencari nafkah. Betapa para pengusaha kaya pun modal pas-pasan yang kemudian harus memulangkan banyak karyawan. Banyak orang merasakan kepenatan, bukan kekuatan baru. Anak-anak kita yang kemarin bertempik sorak karena mereka di rumah, sekarang pun mulai merasakan stres. Karena orang tua mereka jauh lebih galak daripada gurunya. Orang tua pun stres. Karena ternyata mereka baru sadar menjadi seorang guru itu bukanlah satu pekerjaan yang mudah. Kita hari ini mengalami begitu banyak kepenatan karena menanti. Dan bukankah memang itu kelemahan kita? Ketika kita menanti, banyak masalah dialami. Oleh karena itu kenapa Yesaya berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Coba mari kita pikir Bapak Ibu. Apa maksud Yesaya ini? Apakah gara-gara ada embel-embel Tuhan? Apakah karena ada kata Tuhan di situ? Sehingga apapun yang tadinya membosankan, yang tadinya serba tidak menentu, tiba-tiba jadi mengasihkan. Apakah pekerjaan menanti itu kemudian tiba-tiba menjadi perkara yang menyenangkan sehingga orang mendapat kekuatan yang baru dari tindakan menanti itu? Saudaraku, perlu kita sedikit menengok ke belakang. Yesaya 40 itu ditulis dan diungkapkan kepada umat Israel ketika mereka masih ada di dalam pembuangan. Berpuluh-puluh tahun mereka ada di situ. Mereka dicomot, diambil, diusir dari kampung halaman mereka.
Mereka diambil paksa untuk dalam waktu yang sangat tidak menentu. Mereka harus hadir di negeri asing, di Allah yang asing, di tempat yang asing, tanpa kebebasan sebagai manusia yang sejati. Sudah bisa merasakan kegalauan mereka? Saya kok yakin tidak satupun kita yang bisa merasakan kegalauan hati umat Tuhan waktu itu. Karena boro-boro puluhan tahun. Bukankah rasanya baru kemarin Bapak Ibu? 2 bulan inilah kita diminta masuk rumah. Tapi betapa orang sudah sedemikian penat ketika mereka mesti harus jauh-jauh dari kebiasaan mereka. Ketika mereka harus melepaskan diri dari kesenangan mereka. Mereka harus dibatasi jam-jam hidupnya. Kita semua komplain dengan itu. Bagaimana kita bisa merasakan umat Tuhan yang puluhan tahun harus mengalami semua itu? Saya rasa kata jenuh saja untuk mereka itu tidak cukup. Tapi kepahitan, kepenatan, putus asa, mati rasa, itu yang mungkin mereka alami. Oleh karena itu benar jika hari ini kita mempertanyakan kekuatan baru macam apa sih? Ketika orang menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan baru. Sudah ada 2 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama, kalau Yesaya mengatakan ada kekuatan baru bagi setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu semata-mata karena kita percaya kita punya Tuhan, sang sumber kekuatan itu. Tuhanlah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Almarhum papa saya, menurut saya, adalah seorang pribadi yang serba bisa. Dia kalau sudah urusan mendandani sesuatu, saya acung jempol. Apapun yang rusak, kalau sudah di tangannya, itu pasti kembali baik dengan sempurna. Pernah ketika sepeda saya rusak, ketika saya mencoba memperbaiki dan papa saya mendatangi dan mengatakan biar papa yang tangan. Maka yang terjadi apa? Sepeda saya kembali baik, menjadi baik seperti semula. Saya percaya dan saya tenang. Ketika ayah saya, papa saya itu menghandle semua yang menurut saya sukar. Dan saya tenang karena saya percaya di tangan papaku yang serba bisa itu. Maka tidak ada masalah yang sulit. Saudaraku, kita punya Bapa Surgawi. Bapa Surgawi yang maha bisa, maha mampu, maha bisa untuk melakukan segala sesuatu yang kita anggap mustahil sekalipun, Tuhan bisa lakukan. Oleh karena itu sesungguhnya sangat sederhana Yesaya ingin mengatakan kalau engkau punya Bapa Surgawi yang serba bisa, maka jalani hidupmu dengan tenang. Jalani hidupmu dengan sabar. Karena justru ketika engkau tahu kau punya Allah yang maha bisa, engkau akan dikuatkan dari hari ke hari. Saudara, mungkin hari ini kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak pasti. Esok yang terjadi apa, tak satu pun dari kita yang pernah bisa memprediksi. Jika begitu, saudaraku, kekuatan macam apa yang bisa kita miliki ketika kita mesti menjalani hidup yang tidak pasti ini? Hati-hati, banyak klaim-klaim yang mengatakan bisa memberi kekuatan. Banyak berita-berita yang tersebar di mana-mana yang seolah-olah hendak memberi kekuatan. Tapi percayalah, jangan cepat percaya dengan semua itu. Tapi percayalah pada satu kekuatan yang pasti yang bisa membuatmu kuat setiap saat. Tuhan sang sumber kekuatan itu. Tuhanlah yang serba bisa. Karena itu Yesaya mengatakan berpegang teguhlah kepada Tuhanmu sang sumber kekuatan itu. Yang kedua, saudaraku, jika kita percaya akan Tuhan yang serba bisa, Tuhan sang sumber kekuatan, maka tugas kita adalah milikilah kepercayaan diri di dalam hidupmu.
kalimat selanjutnya masih ada. Dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara, setiap burung tahu kodratnya, takdirnya adalah bahwa dia adalah seekor binatang yang mampu dan ditakdirkan untuk terbang. Tapi bukan itu saja, karena ketika seekor burung tidak mau dan tidak percaya diri untuk terbang, maka mereka akan menjadi makhluk yang lemah yang ada di darat. Seekor Raja Wali itu mampu terbang tinggi, bahkan melintasi gunung-gunung yang tinggi. Itu karena dia juga percaya bahwa satu sisi dia ditakdirkan sebagai seekor burung yang bisa terbang. Tapi dia pun percaya diri, kekuatan sayapnya mampu mengatasi segala macam persoalan. Jika kita beriman, tidak cukup dengan mengatakan aku percaya kepadamu Tuhan. Tapi iman yang sejati pun harus berdampak untuk rasa percaya diri kita, karena kita punya Tuhan yang sejati. Persoalan hidup kita akan menjadi mengerikan atau tidak, itu bukan diukur berapa besar masalah yang kita hadapi, tapi diukur seberapa besar imanmu yang kau miliki pada Tuhan. Seberapa besar keyakinanmu pada yang engkau percaya. Jika kau percaya pada Tuhan, maka wujudkan percayamu di dalam kepercayaan dirimu. Maka sama seperti Rasul Paulus, sekalipun kedua tangannya dibelenggu, sekalipun masa depannya tak pasti, dia tetap bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teruslah berharap kepada Tuhan, percayalah kepada Dia, maka Tuhan yang kuat akan membuat kekuatan baru di dalam hidupmu. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat itu, yang boleh menjadi kekuatan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah persoalan, di tengah penderitaan kami yang maha berat ini. Mari Tuhan, tuntunlah kami, beri kami percaya kepadamu, sekaligus percaya bahwa Tuhan hadir di dalam diri kami. Supaya kami boleh melangkah seumpama Raja Wali yang terbang tinggi, seumpama orang yang berlari, tapi tak mengenal keletihan dan kelesuan. Kami percaya dunia tak bisa memberikan itu, tetapi di dalam Tuhan sajalah kami beroleh kekuatan yang baru itu. Terima kasih buat vitamin yang Kau berikan. Biarlah kami boleh mencernanya, supaya beroleh kekuatan baru setiap hari. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru